Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada hari ini saya berada di sebuah tempat yang sejuk hawanya, tepatnya di Kabupaten Jepara, dan telah bersama dengan saya Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Haji Abdul Wahid. Saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid. Pak Wahid, bisa cerita dong, Bapak sudah mengalami sejumlah pemilu 2014, 2019, dan nanti akan 2024. Pak, bisa ceritakah apa bedanya pemilu 2019 yang Bapak juga ikut di dalamnya dengan pemilu 2024 yang akan kita lakukan pada Februari 2024 ke depan, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih Mas Febri. Ya. Jadi kebetulan kami ini mengikuti pemilu sudah 2009. Ya. Kami juga sebagai ketua tim pemenangan waktu itu, Pak Bu Mega sama Pak Prabowo. 2014 dengan Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa. 2019 dengan Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Uno. Ya. Saya merasakan sendiri dari mulai 2009, 2014, 2019. Ya, kami rasakan karena kami selaku ketua DPD dan ditunjuk sebagai ketua pemenangan. Ya. Pastilah yang namanya pemilu dari tahun ke tahun itu berbeda. Ya. Terutama ya yang tadi Bapak sampaikan 2019 dengan 2024 yang akan datang. Meskipun ini belum dilaksanakan 2024, tapi rasanya sudah ada sekarang kan gitu. Jadi rasa manisnya sudah ada, rasa asinnya sudah ada kan itu. Iya betul. Jadi begini Mas, 2019 karena kami memang berhadapan Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi. Kami di waktu itu 2014, 2019 di partai oposisi. Ya, oposisi ya. Jadi memang sangat terasa betapa beratnya kami berjuang memenangkan Pak Prabowo di 2019. Sangat berat sekali, ya. Terutama menghadapi lawan yang begitu kuat, ya. Pak Jokowi masih presiden, ya kan? Dan begitu kuat sehingga kami waktu itu sangat berusaha dengan struktural partai dengan relawan sampai mati-matian lah ya. Dan kami hanya membuahkan hasil 23% waktu itu ya. Jadi kekalahan Pak Prabowo sangat telak. Sedangkan di 2014 kami waktu itu sulit dengan situasi dan kondisi baru ya. Itu kami dapat 27%. Tapi 2019 dapat 23%. Nah, untuk sekarang karena Pak Prabowo sudah masuk ke partai pemerintah ya, menjadi Menhan, ya kami agak begitu agak sedikit bisa merasakan agak longgar ya. Artinya Pak Prabowo kesana kemari sudah ada yang ngawal, yang jelas itu sudah ada yang ngawal dan Pak Prabowo sudah terkoneksi dengan daerah-daerah yang lain. Jadi tidak harus dengan kami, Pak Prabowo bisa turun sendiri dalam bentuk silaturahim pribadi maupun beliau dalam arti tugas. Begitu, Mas. Pak Wahid, tentu dalam situasi yang lebih longgar, target dari Partai Gerindra untuk ke DPR maupun DPR provinsi tentu lebih banyak ketimbang tahun 2014-2019. Betul begitu, Pak? Betul. Jadi gini, kami memang sudah mengikuti 3 atau 4 ini pemilu ya. Jadi jejaring kami yang semula 2009 belum begitu kuat. 2019 ini memang sudah kami dikatakan sudah cukup kuat di Jawa Tengah. Karena Pak Prabowo itu selalu membuat namanya kaderisasi, ya kaderisasi sampai namanya sarjana penggerak desa, sampai namanya gerak Gerindra masa depan, ya
ada yang sarjana S1, ada sarjana S2 yang beliau rekrut ya. Ini sangat membantu dalam struktural partai dan sekaligus dalam sosialisasi Partai Gerindra ya di daerah-daerah. Jadi kalau target kami bisa dikatakan yang kemarin kami hanya 2009 hanya dapat 8 kursi DPR RI dan kami hanya dapat 13 DPR di provinsi. Ya. Kalau ini sesuai dengan dinamika pencalekan, ya, kami mempunyai caleg-caleg yang sangat kuat-kuat sekali, baik DPR di kabupaten, provinsi, RI. Insya Allah di tahun 2019 kami tidak akan beda jauh dengan perolehan PDIP. Oh, jadi pada tahun 2024 perolehannya tidak akan jauh dari PDIP. Iya, insya Allah 2024 kami insya Allah tidak akan jauh dari partai pemenang. Oh, saya kira ya, optimis ya Pak? Optimis, yang jelas begitu. Ya, Pak Wahid, saya tertarik tadi dengan cerita Pak Wahid ketika 2014-2019 itu kenceng lah gitu Pak ya. Ya. Perjuangannya berat. Pak, bisa dikasih contoh Pak? Contoh keberatannya apa waktu itu? Apa yang masih membekas ini kan tadi kan sebagai partai oposisi kan nggak mudah nih. Iya, betul. Nggak mudah kan Pak? Apa Pak ceritanya? Yang iya, yang jelas ya yang namanya partai oposisi ya. Ya namanya Pak Prabowo dalam konteks calon presiden waktu itu ya kan. Kami seharusnya membuat kegiatan-kegiatan itu agak longgar. Pasti perizinan akan dipermudah ya kan. Pasti pengawalan akan dipermudah kan itu. Tapi ternyata kami juga ya sedikit ada hambatan-hambatan Mas. Pada waktu itu pada waktu itu hambatan-hambatan pasti ada lah. Yang namanya ya kami rival pada waktu itu rivalnya Pak Prabowo, rival Pak Jokowi. Pak Jokowi masih presiden kan. Ya itu terasa sekali Mas. Ya, tidak bisa kami tuangkan. Ini kami bisa cerita bisa satu malam itu. Pak Wahid, beberapa waktu yang lalu itu ada sejumlah relawan yang dulu mendukung Pak Jokowi. Lalu kemudian menyatakan pada pemilu ke depan ini akan mendukung Pak Prabowo. Perasaannya Pak Wahid gimana? Ya, kalau saya pertama ya, ini terima kasih ya relawan Pak Jokowi bergabung ke Pak Prabowo. Ya memang sempat kemarin di Solo itu Mas Gibran menerima Pak Prabowo, ada relawannya datang. Ya itu kalau ini saya ambil positifnya aja lah Mas. Tapi kecuali itu juga kami juga yang namanya internal kami tetap harus kerja keras ya. Meskipun ditambahin dengan relawan Pak Jokowi, ada relawan-relawan banyak harus tetap kerja keras, terutama struktural kerja keras. Relawan yang kami bangun harus kerja keras untuk menuju Pak Prabowo 2024 menjadi presiden, kan begitu. Pak, kalau Pak Prabowo jadi presiden, Bapak mau nggak jadi menterinya? Serius ini, biar ada orang Jawa Tengah jadi menteri nih. Iya, kalau saya sih sebagai kader partai Mas ya. Siap berarti. Kader partai itu apa yang menjadi tugas daripada pimpinan, saya akan laksanakan. Termasuk ketika diminta Pak Prabowo jadi menteri, siap berarti? Ya kalau memang saya kader partai ya harus ditugaskan oleh ketua partai harus siap. Oh, siap, salaman dulu ya. Siap jadi menteri, Pak Wahid. Demikian Tribuners ya. Jadi kita alhamdulillah nanti insya Allah kalau Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia, Pak Abdul Wahid orang Jepara siap jadi menteri. Amin, 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 amin. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri, kita akan ngobrol dengan tokoh yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa bahagia.